Saudari-saudara sebangsa dan setanah air, hari ini umat Islam melakukan tradisi menyembelih hewan yang tidak berdosa untuk dikorbankan. Pertanyaannya, dikorbankan untuk apa? Tidak jelas. Ini yang harus kita soroti. Terlebih tradisi ini tidak berasal dari leluhur bangsa Indonesia dan bertentangan dengan Pancasila. Tradisi menyembelih hewan yang tidak berdosa untuk dikorbankan dimulai sekitar 1400 tahun yang lalu atas kemauan Muhammad, seorang Arab buta huruf yang mengaku nabi. Sebelumnya tidak ada tradisi mengorbankan hewan dalam budaya Quraisy, apalagi di bangunan suci Ka'bah di mana kekerasan diharamkan. Tradisi mengorbankan hewan ditiru Muhammad dari bangsa Yahudi yang menyelenggarakan perayaan Paskah untuk memperingati kemerdekaan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Hewan yang dikorbankan adalah 1/10 dari hasil beternak sebagai syukur kepada Tuhan, sebab mereka percaya dalam keberhasilan itu ada peranan Tuhan. Daging hewan yang dikorbankan sebagian dibakar karena mereka percaya baunya menyenangkan Tuhan, dan sisanya diberikan kepada imam untuk membiayai pemerintahan. Viral Pak di media sosial. Nanti Pak bisa dijelaskan Pak. Dijelaskan aja nanti di Jangan sendiri yang nanti mengakibatkan Bapak. Sengaja kita nunggu polisi datang. Maksudnya apa Pak? Tadi udah habis ini. Bapak maksudnya apa menghina Islam? Iya, Bapak maksudnya apa menghina Islam? Hah? 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 Nanti Pak, jangan dulu nggak usah di jalan, nanti aja di kantor Pak. Kamu kan beragama, kamu juga. Kamu menghina agama kamu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi nih teman-teman dengan Ane Ahmad di channel YouTube Ane Kata Ahmad. Nah, pada kesempatan kali ini Ane tuh nggak sendirian teman-teman. Ane ditemani sama sahabat Ane. Nah, antum siapa namanya? Nama dulu. Alhamdulillah anak punya nama Asrul Fuad. Wah, masya Allah. YouTube channelnya apa ya kira-kira? YouTube channel anak itu alhamdulillah ada Arvin TV. Wah, masya Allah, Arvin TV. Nah, teman Ane ini YouTube channelnya tuh apa ya, lebih ke sosial sih teman-teman. Jadi apa ya istilahnya tuh mewawancarai orang-orang di pinggir jalan yang dimana nanti tuh akan menjadi motivasi atau apa ya, sebagai pembelajaran buat kita-kita ini yang tidak merasakan apa yang mereka rasakan. Jadi apa ya istilahnya tuh kayak muhasabah mungkin ya, apa kisah hidup mereka ya. Utamanya sih untuk flashback ke diri saya sendiri sih. Jadi supaya dengan saya yang sekarang itu kok kenapa nggak bersyukur gitu. Padahal lebih banyak di luar sana orang-orang yang maaf ya, yang di bawah saya gitu ya. Itu sih lebih condongnya itu untuk ke diri saya sendiri dan untuk ke teman-teman yang lihat-lihat video-video saya tuh. Jadi inti dari videonya itu kita tuh mencari orang hebat. Betapa banyak orang hebat di sana itu yang kita jumpai, yang dia nggak putus asa gitu dengan keadaannya yang seperti itu, dia mampu gitu bekerja untuk menafkahi keluarga. Dan sebenarnya untuk motivasi ya ke diri kita juga ya. Dan untuk teman-teman jangan pernah putus asa dengan apa yang kita punya sekarang gitu. Itu yang terbaik yang Allah kasih gitu. Intinya harus lebih bersyukur dan terus kerja keras. Motivasinya ke situ sih. Jadi kita teman-teman, channel YouTube teman Ane ini jadi tuh apa ya, lebih kepada kisah hidup sih orang-orang jalanan yang dimana kisah hidupnya tuh akan bisa menjadi pembelajaran buat kita, yang dimana kita ini serba cukup, harus apa ya, pandai-pandai lah bersyukur, karena banyak orang di luar sana itu yang katakanlah maaf ya dalam segi ekonomi itu agak kurang gitu. Jadi kita nih harus bersyukur. Nah, itu maksudnya buat teman-teman kalau apa namanya penasaran sama channelnya, jangan lupa di subscribe. Apa tadi? Arvin TV. Arvin TV, masya Allah. Subscribe teman-teman. Oke. Pada kesempatan kali ini Ane kan ditemenin sama saudara Seman Ane Asrul. Kita tuh akan membahas ini teman-teman. Ini ada pembahasan yang apa ya? Kalau menurut Ane sih ini agak ya berkaitan dengan penista agama sih ya. Nggak jauh-jauh sih ya. Karena sekarang gini, di Indonesia ini banyak sekali penista agama, tapi apa ya, dia tuh berkeliaran gitu. Banyak penista agama yang menistakan agama Islam berkeliaran di luar sana. Tapi ketika kita ini mengkritik suatu sistem pemerintah, malah kitanya malah chaos.
Oke, siapa besok-besok Iya. masuk bui, besok-besok tinggal nama doang kan Dijemput lah. dijemput lah kan, ngeri juga gitu. Nah, Nggak sedikit lah teman-teman kita di luar sana. Iya. juga yang seperti itu ya. nah, pada kesempatan kali itu Anda dapat dapat kiriman video. Jadi ini mungkin ini orang ini mengkomentari suatu hari raya. Kalau dalam Islam kan hari raya itu ada dua, hari raya Idul Fitri sama hari raya Idul Adha. Nah, kebetulan nih ini seorang kakek-kakek, dia mengkomentari hari raya Idul Adha, di mana hari raya Idul Adha itu kan lebih condong kepada hari raya kurban ya. Kurban. Penyembelihan hewan kurban. Nah, tapi kok aneh ngeliat nih ya, di video itu baru singkat sih, nggak sampai habis. Jadi di kakek-kakek ini bilang, ngapain sih kok hewan nggak bersalah dibunuh, dipotong, Iya. Dikurbankan gitu, buat apa gitu? Ajaran apa sih gitu yang dibawa sama Muhammad kayak gitu? Jadi kalau menurut aneh sih ya, ini sih kakek-kakek ini nggak tahu apa dia secara sengaja atau emang dibuat-buat, atau emang karena pengen viral gitu. Kalau menurut saya sih terlebih dari sengaja atau nggak sengaja sih, mestinya dia harus belajar dulu kali ya untuk mengomentari sebuah, apalagi kan ini udah konteksnya agama ya. Dipermainkan gitu. Aduh. Permasalahannya kan itu kan udah keimanannya kita nih sebagai umat muslim kan, emang ada hari raya Idul Adha, yaitu penyembelihan kurban. Dan kisahnya itu dari Nabi Ismail kan. Dan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu kan. Nah, buat teman-teman, kalau misalkan sebelumnya teman-teman nih, tadi kan Ane udah perkenalan teman Ane Asrul. Nah, buat teman-teman, Ane nggak lupa untuk mengingatkan kalau misalnya teman-teman merasa channel Ane ini bermanfaat, jangan lupa di like, komen, di share, dan jangan lupa di subscribe nih teman-teman. Sangat bermanfaat banget. Insya Allah. Pencerahan untuk kita yang di luar sana yang takut dengan rejim yang sekarang lah. Gitu teman-teman. Nah, tanpa basa-basi, kita langsung mulai aja pembahasannya. Dan nanti kita akan, karena ini ada 2 video teman-teman. Video di mana dia itu menghina hari raya Idul Adha, dan video di mana ketika dia ditangkap. Kita bukannya senang karena dia ditangkap ya, karena itu sebenarnya kan buat jadi pembelajaran buat dia ya. Buat kan, kita semua lah. Iya, buat kita semua. Jadi Ane itu sekilas ngeliat video dia ditangkap itu, jadi ada kata-kata ini tuh udah yang kedua kalinya. Iya, berarti kan sebelumnya kan udah pernah kan, nggak kapok-kapok gitu. Oke, kita langsung mulai aja pembahasannya teman-teman. Nah, teman-teman, berkaitan dengan penista agama, dari dulu yang namanya penista agama itu banyak, dan paling banyak itu ketika bulan puasa kemarin. Parah tuh. Itu kalau Anda hitung-hitung ya, itu ada sekitar 10. Itu yang ketahuan. Itu yang ketahuan. Yang nggak ketahuan ya nggak tahu juga ya. Dan yang nggak ditangkap juga mungkin masih banyak gitu ya. Kayak sekelas-kelas yang orang-orang petinggi-petinggi gitu banyak gitu. Ini kan mungkin cere-cerenya lah kayak itu yang menghina istri Rasulullah ya kan. Terus juga yang menghina gerakan sholat dan segala macam. Banyak sekali penista-penista agama di luar sana. Dan ini kebetulan ada kakek-kakek gitu. Kakek parah banget udah buat tanah masih agama dipermainkan gitu, dibuat bahan candaan, bahan lelucon atau dihina gitu kan. Ya urus aja sih agama lo sendiri gitu. Kita sih lakum dinukum waliyadin. Iya, untukmu agamamu, untukku agamaku gitu aja. Saling menghargai. Jangan boleh kalian itu kalau misalkan kesel sama kita, hina secara individu. Cuma kalau misalkan kalau misalkan udah agama ya jangan jangan harap bisa hidup senang ya. Soalnya kan agama ya pasti orang yang mempercayai agama tersebut pasti akan ikut mencari, akan geram gitu. Iya, geram udah gitu kakek-kakek lagi. Oke, kita langsung mulai lihat aja video ketika dia menghina hari raya Idul Adha. Oke, mana nih? Pakai headset dulu karena suaranya nggak kecil. Saudari-saudara sebangsa dan setanah air, hari ini umat Islam melakukan tradisi menyembelih hewan yang tidak berdosa untuk dikorbankan. Pertanyaannya, dikorbankan untuk apa? Tidak jelas.
Ini yang harus kita soroti. Terlebih tradisi ini tidak berasal dari leluhur bangsa Indonesia dan bertentangan dengan Pancasila. Tradisi menyembelih hewan yang tidak berdosa Jadi untuk dia itu dikorbankan bilang dimulai apa, sekitar tradisi 1400 kurban tahun itu yang lalu nggak sesuai dengan atas kemauan Pancasila dan Muhammad, nenek moyang seorang Indonesia. Arab Kan ini kan tapi kita yang bicara mengaku tentang nabi. konteks agama. Sebelumnya tidak ada tradisi mengorbankan hewan dalam budaya Quraisy, apalagi di bangunan suci Ka'bah di mana kekerasan diharamkan. Tradisi mengorbankan hewan ditiru Kalau Muhammad aneh, dari bangsa kaum kafir Yahudi Quraisy itu kan yang menyelenggarakan datang perayaan itu kan Paskah setelah untuk Nabi memperingati Ibrahim kan, kemerdekaan dan bangsa merintah Israel untuk dari mengkurban itu pada perbudakan saat di Nabi Mesir. Ibrahim dan zamannya Nabi Hewan yang dikorbankan Ismail. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, ya. Berarti kan udah ada dong. Ya dia nggak tahu sejarah berarti. Enggak, intinya sih dia emang agamanya kan Katolik tadi ya. Harusnya itu ya dia bahasnya tentang agamanya dia. Kalau mau ngebahas agama-agama yang lain dia harus belajar dulu sejarahnya. Iya, soalnya kan ini menyangkut keimanan kita kan. Kepada imam untuk membiayai pemerintahan. Di dalam Al-Quran tidak ada kewajiban mengorbankan hewan. Karena itu banyak yang mengatakan berkorban dalam Islam adalah Dalam sukarela. Al-Quran tidak ada Hitungannya mewajibkan satu hewan untuk satu keluarga. memotong hewan Tidak kurban. kaitan dengan penghasilan. Gimana ya? Artinya Dia mengorbankan tahu. Kalau hewan dalam misalkan tradisi nggak Islam tahu bukan tentang syukur atas apa namanya agama keberhasilan. Islam atau apa, yang nggak usah Daging hewan yang apa ya dikorbankan banyak sepertiga omong gitu. diberikan kepada orang miskin, sepertiga dibagikan ke tetangga, dan sepertiga lainnya untuk yang berkorban. Tidak ada bagian untuk Tuhan, dan berkorban untuk orang miskin ternyata hanya sepertiga, sisanya untuk pesta bersama tetangga dan bukan pesta atas keberhasilan, sebab sumber dana untuk mengorbankan hewan bisa jadi dari rampasan seperti yang dilakukan Muhammad. Ada hadis yang menyarankan agar orang yang berkorban memotong sendiri leher hewan. Nih, tadi aneh sempat denger ya, dia tuh ngomong apa berkorban itu nggak dikasih kepada Tuhan. Berarti kan kalau misalnya masuk ke Tuhan kan dalam pembicaraan ini kan ada Allah ya. Iya. Allah mah nggak butuh korban kita gitu. Iyalah. Sedangkan kita yang butuh gitu. Kita berkorban yang gimana nanti korban itu kambing ya, berupa kambing itu setiap bulu-bulunya, setiap dagingnya, setiap tanduknya segala macam itu akan Bersaksi. akan bersaksi dan menjadi pahala buat kita. Iya. Ya bukan Allah yang butuh, kita yang butuh. Nih kakek-kakek kayaknya perlu refreshing kayaknya nih. Perlu ke ini kali ya. Kancol kali gitu ya, atau naik odong-odong gitu. Kelamaan di PSBB kali ya. Mungkin. Bisa jadi ya? WFH kali ya. Iya. Itu. Nah, kalau yang Anda lihat sih, secara apa ya? Secara pengetahuan, ini orang itu ingin membahas tentang Islam, tapi apa ya? Pemahamannya atau apa ya? Keilmuannya tentang Islam itu nggak ada. Karena emang bukan ranahnya dia. Agama dia kan dia tadi Katolik gitu ya. Iya. Ya harusnya sih ya. Kalau mau bikin apa edukasi atau apa, bahaslah tentang agama dia sendiri, tentang agama Katolik. Kalau ini bahas agama Islam ya masuk Islam dulu lah biar tahu apa. Kalau misalnya nggak mau masuk Islam ya pelajari. Macam. Cuman dengan nanti ketika pembahasannya, pengucapannya itu dengan apa ya? Dengan yang benar lah, dengan yang sopan dan segala macam. Nggak usah kayak begini mas, jatuhnya mah udah apa ya? Udah masuk ranah ke penista agama ya. Nista. Soalnya dia kan menjelekkan Nabi Muhammad SAW juga di situ kan. Aduh. Terus bawa Allah juga nggak butuh. Iya. Ya emang Allah mah nggak butuh. Nggak butuh. Kalau dalam agama kita itu ya Allah kita nyembelih, kita tidak menyembelih, Allah tetap Allah gitu loh. Yang butuh itu kita. Karena di situ kan ada teladan dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail kan, yang itu adalah perintah dari Allah kan langsung kan untuk menyembelih anaknya. Itu sebetulnya kan dia tuh cuman untuk ini keimanan ya, kesabaran, menguji keimanannya. Ini Nabi Ibrahim yang sepengetahuan pengetahuan saya tuh ya, Nabi Ibrahim tuh lagi diuji seberapa kuat iman dia ketika Allah memerintahkan menyembelih Nabi Ismail. Nah itu kan sangat berat untuk diri saya sendiri. Ya sekarang kita udah lama menginginkan anak, terus disuruh sembelih kan, otomatis kan kita berpikir kan. Nah makanya Nabi Ibrahim itu adalah salah satu, bukan salah satu sih, disebut adalah bapaknya tauhid. Bapaknya para nabi. Bapaknya tauhid. Bapaknya tauhid. Jadi dia itu kan emang tauhidnya udah nomor 1 itu di dunia, nggak ada lagi yang mengalahi beliau sih. Soalnya kan ya sekarang
anak sendiri mau disembelih. Coba bayangin. Iya, kalau zaman sekarang misalkan kalau misalkan nggak diganti sama Allah itu dengan kambing atau apa kan, ya otomatis kan ketika sekarang itu kan nanti kan banyak anak yang terbunuh karena dikorbankan. Cuma kan kita kan nggak tahu skenario Allah. Iya. Makanya ketika Allah perintahkan Nabi Ibrahim itu buat menyembelih Ismail dan kepala ditutup pakai kain, ketika dipotong itu bukan Nabi Ismail tapi Allah ganti dengan kambing atau pokoknya hewan-hewan yang dikurbankan. Hewan kurban. Gitu. Jadi kan Allah itu ingin menguji keimanannya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nabi Ismail sebagai anaknya. Kita bayangin bertahun-tahun Nabi Ibrahim itu nggak punya anak. Ketika dikasih anak, dikasih amanah oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Nabi Ismail. Ketika beranjak remaja, Allah kasih ujian lah tuh, di mana goals dari ujian tersebut adalah akan menjadikan ingin menguji keimanannya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail serta kesabaran seorang ayah yaitu Nabi Ibrahim. Mau nggak sih Allah perintahkan lewat mimpi untuk menyembelih Nabi Ismail akan dilaksanakan nggak sih? Ya kan, ini kan bukti kecintaan Nabi Ibrahim kepada Allah dan bukti ketaatan beliau kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iya kan, berarti kan ya emang itulah yang kita pelajari saat ini gitu sih. Jadi kalau misalkan kakek-kakek itu bilang ngawur sih ini juga ngawur apa gitu. Nah, video ini kan udah beredar nih, dia menghina hari raya Idul Adha, hari raya kurban segala macam, dan dia ini udah ketangkep loh. Oh, udah ya? Udah ketangkep. Nah, ente udah lihat videonya belum? Belum. Ini saya baru lihat sedikit sih. Nah, buat teman-teman yang belum lihat videonya nih, kita lihat videonya bareng-bareng. Oke. Berarti ini waktu dia tertangkap ya? Tertangkap, Ya Allah, ya Rob. Kasihan ya lihat ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Bapak maksudnya apa menghina Islam? Iya, Bapak maksudnya penghina Islam. Nah, kan di sini kan bukan 1-2 orang kan. Saya pun ikut geram, cuman geram juga kasihan juga sih. kasihan ya Allah. Masalah ini Kita nggak bakalan menghina. Saya dari Katolik tahu. Hah? Kami nggak pernah menghina agama kamu. Monet kamu. Kan ini ada agama Katolik oh juga ya? iya. Dari yang menangkap ini ada dari agama Katolik ya. Silakan. Yang agama Katolik aja itu Respect gitu. Respect sama agama-agama yang lain. Lalu kenapa dia buat kayak gitu? Kan ada yang salah sama ini. Baik lagi kayaknya kelamaan PSBB. Sama PSBB katanya WFH di rumah gitu, makanya Ini udah ketahuan dua kali ini. Orang udah 2 kali. Oh, udah 2 kali, iya. Kalau yang pertamanya nih nggak tahu yang mana itu. Anda tahu nggak? Nggak tahu. Nggak tahu juga ya. Ini dia mau masuk. Nanti kita cari tahu deh yang pertamanya ada. Iya. Udah mau tanah kamu. Cepetan. Oh, kalau nggak salah yang pertama kali itu Ana pernah lihat baca artikel tuh. Dia dilaporkan sama Fadli John deh. Coba nanti kita cari. Nanti coba kita cari tahu Iya. ya. Fadli John. Ini adalah video ketika kakek-kakek ini ditangkap gitu ya. Sebenarnya kita sih ya kasihan sih ya. Kasihan. Cuman ya ini kan biar ada efek jerahnya gitu. Di dalam video ini tadi kan dibilang 2 kali. Berarti kan sebelumnya udah pernah menistakan agama. Jadi ya pesan aneh sini ya buat khusus buat aneh pribadi, buat kita dan buat teman-teman di luar sana, nggak usah lah nggak bahas tentang yang seharusnya nggak kita bahas gitu, maksudnya agama-agama lain gitu ya, biarkan ranahnya mereka gitu. Kalau mereka mau buat mau buat edukasi tentang agama mereka ya silakan gitu. Cuma kalau misalkan udah agama lain ingin mengomentari agama yang lainnya, ya buat apa gitu. Suara apa itu ya? Oh, ada suara telepon. Nah, mungkin gini aja teman-teman ya. Ini adalah opini dari kita nih. Nah, buat teman-teman kalau misalkan ada opini lain, itu bisa komen di kolom komentar. Ingat, komennya dengan bahasa yang santun. Karena apa yang teman-teman posting, apa yang teman-teman chat di media sosial itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau saran Ani nih ya, jadi gunakanlah media sosial itu dengan bijak
jangan sampai apa yang kita buat di media sosial itu akan menjadi bumerang buat kita. Nah kalau nanti apa nih kira-kira nih, ada masukan nggak nih buat para teman-teman nih yang Ya nonton? untuk yang penggiat YouTuber atau media sosial lainnya ya, gunakan media sosial itu dengan baik, dengan bijak, terus ada unsur manfaat gitu untuk orang-orang yang menonton di sana. Jadi nggak cuma kesenangan duniawi aja. Dan satu hal saya baru dapat juga tadi dari Sulaiman tuh, untuk penggiat media sosial yang ininya ke dakwah, jangan pernah sungkan untuk mengupload, karena itu adalah amal jariah kita. Jangan sampai kita kalah sama orang-orang yang berbuat maksiat, diupload ke media sosial, ditonton sama jutaan orang gitu. Sedangkan kita dibisikin oleh setan itu Jangan upload gitu. Karena itu ada unsur ria, ada gimana. Jangan sampai, itu harus dilawan teman-teman. Ya, mungkin kita teman-temannya. Dan buat teman-teman syukuran yang sudah mau menonton video ini, semoga bermanfaat. Afwan, Ane minta maaf dan teman-teman dan teman Ane kalau misalkan ada kata-kata yang salah terucap. Oke, kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.